warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Bismillahirrahmanirrahim, kita akan membahas materi biografi Umar bin Khattab. Biar gak lama, kita mulai aja teman-teman. Yang pertama ada administrasi. Pada masa Umar bin Khattab, administrasi itu terbagi dari dua, yaitu militer dan keuangan. Dari militer ini itu akan jadinya namanya militer teman, militer atau pelatihan. Lalu dari keuangan itu akan tanya adanya Baitul Mal. Baitul Mal itu semacam bank keuangan pada masa itu. Lalu dari masa ini ada infrastruktur. Infrastruktur itu ada dua pada masa Umar bin Khattab yang dibuat. Bukan dua doang sih sebenarnya, ada kanal, irigasi dan kayak infrastruktur bangunan yang lain sebagainya. Nah, dari kanal itu ada contohnya kanal di Mesir, nyambungnya sungai Nil dengan Laut Merah. Ada di Iran juga, itu sungai Tigris dengan sungai yang ada di sana. Lalu berikutnya ada militer. Militer yang meskipun pada masa Umar bin Khattab itu sangat kuat. Bahkan mereka itu berhasil menginvasi, atau mungkin bukan menginvasi, yang menduduki wilayah-wilayah besar seperti Bizantium pada masa itu dan kekaisaran atau kerajaan Sasanid. Nah, dari dua itu citra pertempuran yang disebut pertempuran pada periode 636 dan 642. Yang 636 itu periodenya perang Yarmuk, dan 642 itu pada perang yang disebut Nahawan. Yarmuk itu Bizantium, yaitu Romawi Timur, dan Islam pun menang. Menang itu berhasil merebut istilahnya Mesir, terus Jazirah Arab atasnya itu seperti Palestina dan Syam dan Damaskus. Lalu dari 1942 itu perang Nahawan. Nah, perang Nahawan itu menang kembali inilah mendapatkan Irak. Nah, dari militer, administrasi, struktur, kita masuk namanya pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah pada masa Umar bin Khattab itu ada 4, yaitu dari pembentukan dewan, terus pengeluaran undang-undang, terus namanya penanggalan hijriyah, dan yang terakhir itu pajak. Mungkin sini pajak ya. Nah, pertama itu kita bahas tentang dewan. Pada masa Umar bin Khattab itu jadi ada 3 pembagian, yaitu di 3 pembagian dewan itu. Pertama ada dewan militer, ada dewan yang namanya itu dewan disebutnya dewan keuangan atau bendahara negara keuangan. Terus yang terakhir ada dewan yang namanya dewan hukum. Nah, bidang keuangan ini militer ini kan jadi sini teman itu mal dan camp pelatihan atau camp pelatihan atau militer. Nah, dewan hukum ini nanti masuknya ke perundang-undangan. Kalau masukin perundang-undangan sih, karena pada masa Umar bin Khattab itu Umar mengeluarkan perundang-undangan tentang kayak jalan bersih, pasar gimana, ekonomi gimana, ukuran pasar, penjualan, dan masih banyak lagi yang mencakup ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, selain dari dewan undang-undang, terus ada juga yang memang pemerintahan. Pada masa Umar bin Khattab itu dibagi atas 2 pembagian, ada pemerintahan pusat dan daerah. Nah, daerah itu ya kan memerintah wilayah-wilayah yang ya daerah itu sendiri, kayak misalnya Damaskus, Syam, Iran, Mesir, dan Jazirah Arab itu. Lalu pemerintah pusat itu sendiri ya, mungkin di Mekah sama Madinah pada masa itu pusatnya. Lalu pajak itu ada konflik dari pajak ini, tapi nanti kita bahas nanti ya. Itu pajak itu pada masa Umar bin Khattab memberlakukan pajak pada wilayah-wilayah kedudukannya, tapi pajak yang diberikan itu tidaklah membebani wilayah-wilayah tersebut gitu. Nah, dari
keempat poin ini kita akan memasuki yang namanya konfliknya, teman-teman. Konflik pada masa Umar bin Khattab itu adanya ketidakpuasan pajak dan wabah. Nah, ketidakpuasan pajak itu terjadi oleh budak Persia yang bernama Abu Lu'ah atau dikenal dengan Virus. Nah, Virus ini seorang budak yang dari Persia itu Iran, yang dia itu awalnya kan dari kerajaan Sasani, karena Sasani kalah karena perang Nahrawan itu yang mana periodenya benar 102 Hijriah, Masehi maksud saya. Nah, akhirnya dia pun jadi budak dan si Virus ini menganggap pajak yang dibebankan oleh Umar bin Khattab pada dirinya itu sangat berat, teman. Jadi karena masa berat itu dia merasa sudah kekecewaan yang luar biasa, sakiti ia. Akhirnya dia pun nanti dia akan menikam atau menusuk Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab itu sedang sholat, teman. Lalu ada juga namanya wabah. Nah, wabah ini kan jika bakalnya lockdown pada tahun 2020 yang sudah pernah terjadi pada itu. Nah, wabah yang terjadi itu di Syam, tepatnya di Sungai Sagoh di situ. Nah, awalnya pemerintah memasuki sungai tersebut, tapi tidak bolehkan oleh sesepuh yang ada di Arab maupun yang sudah mengalami hal-hal yang mungkin pengalaman sebagainya gitu. Nah, dari ketiga pembahasan ini ada dua pembahasan tambahan tentunya, itu penanggalan Hijriah seperti teman-teman yang lihat sini, penanggalan Hijriah dan laksananya taraweh. Penanggalan Hijriah ini itu pada tentang tahun maksudnya 17 Hijriah atau 16 atau yang menyebutkan 16 Hijriah. Tapi untuk penanggalan Hijriahnya awalnya itu dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan para sahabat dan pada masa pemerintah gubernur yang di masa itu, terkanlah pada masa yaitu dengan adanya Nabi Muhammad SAW yang hijrah pertama dari Mekah ke Madinah. Situlah awal penetapan Hijriah. Terus taraweh, mungkin teman-teman masih bingung taraweh itu dari mana. Taraweh itu berasal dari Umar bin Khattab, teman. Itu masa-masa Umar bin Khattab itu taraweh udah mulai diarahkan, kayak terorganisir sholatnya gimana, dan tata caranya dan pelaksanaan gimana, posisi gimana, posisi ya lebih kayak ya pelaksanaannya gitu. Nah, dari tempat ini konflik tadi sudah dibahas, ada wabah, ketidakpuasan. Terus di Umar bin Khattab itu ada orang dari Mekah yang lahir di Mekah, yang anak dari ibunya itu Thoma binti Hashim. Beliau 13 tahun lebih muda dari Muhammad. Terus dia ada khalifah kedua Abu Bakar Siddiq. Nah, terus tadi solusi. Nah, bagi solusi ini ada beberapa solusi Umar bin Khattab untuk mengembangkan wilayah itu. Nah, solusi yang tadi saya bahas ini tadi sudah disebutin. 4 itu kayak pajak, kayak misalnya keuangan, undang-undang, dan masih lagi. Nah, dari semua itu akhirnya umat Islam pada masa Umar bin Khattab pun mengalami kemajuan. Nah, tapi ya masa-masa terakhir Umar bin Khattab pun akhirnya selesai juga dengan kematian beliau pada usia 63 tahun. Kematian beliau akibat oleh budak yaitu Virus, dan kematian itu pada tahun setelah berapa tahun ya 10 tahun atau bang. Makanya kan pada masa itu Umar bin Khattab cuma melintas lebih 10 tahun. Nah, sekian itu penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, ada mungkin salah ucapan atau itu mohon maafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.